Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi pengayaan untuk pembahasan kasus soal di pertemuan tutorial webinar kedua. Yang ketiga ya, terkait iradiasi pangan. Di mana iradiasi pangan ini merupakan salah satu teknik pengawetan yang tidak melibatkan penggunaan suhu tinggi, sehingga dapat memberikan perlindungan pada komponen zat gizi yang bersifat termolabil. Iradiasi pangan dapat menyebabkan mutasi genetik pada bakteri pembusuk dan patogen, sehingga dapat memperpanjang umur simpan dari produk pangan. Iradiasi pangan juga dapat diaplikasikan pada pengawetan produk pangan fungsional sehingga kualitas gizi, khususnya protein, dapat dipertahankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaskan pengaruh iradiasi pangan terhadap komponen protein, lalu berdasarkan hasil penelitian oleh Saurang et al. Pada tahun 2007 dan 2008 serta Bahraini et al. Tahun 2017, bagaimana pengaruh iradiasi pangan terhadap aspek bioavailabilitas, nilai gizi, dan potensi hilangnya asam amino esensial. Oke, untuk yang pertama, bagaimana sih pengaruh iradiasi pangan terhadap komponen protein? Nah, jadi iradiasi pangan ini kan merupakan suatu proses pengawetan dengan memanfaatkan energi radiasi pengion atau elektromagnetik berenergi tinggi seperti sinar gamma, sinar X, atau berkas elektron yang bertujuan untuk menonaktifkan mikroorganisme dan enzim penyebab kerusakan produk pangan tanpa menggunakan suhu tinggi, sehingga iradiasi ini dianggap sebagai teknologi non-termal yang dapat mempertahankan stabilitas zat gizi yang bersifat termolabil, termasuk protein. Secara umum nih, protein merupakan molekul yang sensitif terhadap efek radiasi karena si protein ini tersusun atas rantai polipeptida dengan ikatan kimia yang dapat berinteraksi dengan radikal bebas hasil radiolisis air. Radiasi pengion ini dapat menyebabkan terbentuknya spesies reaktif seperti hidroksil atau OH, radikal hidrogen H, serta elektron terhidrasi, di mana ketiga spesies ini dapat bereaksi dengan gugus fungsional asam amino, terutama pada yang pertama, gugus sulfhidril SH dari sistein, gugus amin yang kedua atau NH2 dari lisin, arginin, serta histidin, lalu yang ketiga, ikatan peptida CONH pada rantai utama. Namun, pengaruh ini semua ditimbulkan tergantung pada dosis iradiasi, jenis protein, dan kondisi pangan seperti berapa persentase dari kadar air, nilai pH, serta keberadaan oksigen. Nah, jadi si bahan pangan berprotein ini dia dapat menyebabkan terjadinya ya denaturasi protein, yaitu perubahan struktur, baik itu struktur sekunder dan tersier, tanpa memutuskan ikatan peptida utama. Jadi efek iradiasi dapat menyebabkan perubahan struktur protein tanpa memutuskan ikatan peptida utama, dan ini termasuk ke dalam faktor perubahan struktur protein. Ya, di mana pada dosis iradiasi rendah hingga sedang, yaitu 1 hingga 10 kg yang umumnya digunakan dalam pengawetan pangan, maka denaturasi parsial protein ini terjadi disebabkan perubahan orientasi gugus nonpolar, relaksasi struktur tersier serta kuartener protein, dan pemutusan ikatan hidrogen dan ikatan disulfida.
perubahan ini nih tidak sampai memutuskan rantai polipeptida utama sehingga protein tidak mengalami degradasi secara total. Nah, denaturasi parsial ini dapat meningkatkan kelarutan serta ketersediaan sisi aktif atau proteolitik yang berujung pada peningkatan daya cerna protein. Ya, lalu yang kedua, stabilitas dan reaktivitas asam amino. Di mana ada ya beberapa asam amino yang dia bersifat lebih sensitif terhadap radiasi seperti asam amino triptofan, metionin, sistein, serta tirosin yang memiliki gugus aromatik atau sulfur. Pada dosis yang tinggi yaitu di atas 10 kg, asam amino ini dapat teroksidasi sebagian. Namun pada dosis yang direkomendasikan untuk pengawetan pangan biasanya yang kurang dari 10 kg, maka kerusakan ini sangat minimal dan tidak akan mempengaruhi nilai gizi secara signifikan. Lalu keterkaitan dengan daya cerna dan nilai gizi. Jadi perubahan struktur protein akibat iradiasi ini seringkali menguntungkan secara zat gizi. Kenapa? Karena dapat meningkatkan aksesibilitas enzim pencernaan seperti pepsin dan tripsin terhadap rantai polipeptida. Lalu yang kedua dapat mempercepat hidrolisis protein menjadi peptida dan asam amino selama pencernaan. Oleh sebab itu, meskipun adanya perubahan konformasi yaitu perubahan struktur si sekunder dan tersier, maka si nilai biologis dan bioavailabilitas protein cenderung meningkat atau dia ini tetap stabil. Lalu apa sih keunggulan iradiasi pangan ini jika dibandingkan dengan perlakuan termal atau perlakuan panas? Nah, jadi si iradiasi ini sama sekali tidak menyebabkan koagulasi atau denaturasi total protein karena proses ini berlangsung pada suhu ruang. Sehingga komponen protein yang sensitif terhadap panas atau termolabil seperti enzim atau peptida bioaktif dapat tetap terjaga sebagaimana fungsinya. Seperti itu ya kaitan antara iradiasi pangan dengan komponen pangan, terutama komponen protein. Nah, jadi bisa kita lihat juga ya pengaruh iradiasi ini terhadap daya cerna protein. Terkadang pada iradiasi ini dia juga dapat menyebabkan kelarutan protein yang dapat menurun karena adanya agregasi atau pembentukan ikatan silang. Namun justru hal tersebut dapat meningkatkan daya cerna protein di dalam sistem pencernaan. Kita lihat dari grafik ini, infografis, si iradiasi dapat mengubah struktur 3 dimensi protein, lalu terjadi denaturasi, agregasi, atau pembentukan cross-linking antara rantai polipeptida yang menyebabkan kelarutan protein menurun dan ini tidak selalu buruk karena akan berdampak positif terhadap daya cerna si protein. Nah, karena adanya denaturasi parsial yang dijelaskan tadi, ini dapat menyebabkan struktur protein menjadi terbuka sehingga lebih mudah diakses oleh tripsin dan pepsin. Akibatnya, protein ini akan lebih mudah untuk dicerna dan meningkatkan ketersediaan asam amino. Lalu, peran kondisi iradiasi ini yaitu pada dosis iradiasi, berapa durasi waktu paparan, serta jenis bahan pangan yang diiradiasi. Lalu yang untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kajian pengaruh iradiasi pangan terhadap bioavailabilitas, nilai gizi, dan potensi kehilangan asam amino esensial. Beberapa penelitian terdahulu ini telah mengkaji dampak iradiasi terhadap aspek zat gizi dan ketersediaan biologis protein khususnya melalui pengamatan daya cerna, efisiensi penggunaan protein, serta kestabilan asam amino esensial. Di mana 3 penelitian yang berpengaruh dalam bidang ini yaitu Saurang et al. Pada tahun 2007, lalu Saurang et al. Juga pada tahun 2008, serta Bahraini
et al. Pada tahun 2017. Yang pertama ya, hasil penelitian Saurang et al. Ini pada tahun 2007, di mana Saurang et al. Berfokus pada efek iradiasi gamma terhadap bungkil kedelai sebagai sumber protein. Di mana temuan pentingnya pertama, iradiasi dapat meningkatkan daya cerna protein secara signifikan baik itu in vitro maupun in vivo pada hewan uji, dan peningkatan ini disebabkan denaturasi parsial struktur tersier protein yang membuat ikatan peptida lebih mudah diakses oleh enzim proteolitik seperti enzim pepsin dan tripsin. Dan iradiasi ini juga tidak menurunkan kandungan total nitrogen maupun asam amino esensial utama ya seperti lisin, metionin, valin, treonin, serta leucin pada dosis hingga 10 kg. Dan hasil yang dilakukan oleh Saurang et al. Tahun 2007 ini menunjukkan bahwa iradiasi tidak merusak nilai gizi protein, melainkan meningkatkan efisiensi pemanfaatannya dalam metabolisme. Selanjutnya, hasil penelitian Saurang et al. Pada tahun 2008, ini dia meneliti terkait dampak iradiasi pada bahan pakan ternak berprotein tinggi lainnya, termasuk bungkil rapa dan bungkil kapas, yang menunjukkan dosis iradiasi 5-10 kg ini dapat menurunkan aktivitas antinutrisi seperti inhibitor tripsin dan tanin yang dapat menghambat pencernaan protein. Dengan berkurangnya senyawa anti zat gizi tersebut, maka terjadilah peningkatan bioavailabilitas asam amino esensial karena penyerapan di usus menjadi lebih efisien. Daya cerna protein meningkat secara signifikan, serta protein efisiensi rasio juga menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kontrol atau tanpa iradiasi. Dan tidak ditemukan pada penelitian ini bukti adanya kerusakan struktural besar atau degradasi asam amino esensial yang disebabkan paparan radiasi. Nah, jadi kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh Saurang et al. Pada tahun 2007 dan 2008, yang pertama, dampak pada penurunan kelarutan protein ini memang dia dapat mengurangi kemampuan protein untuk digunakan dalam sistem pangan yang memerlukan sifat fungsional untuk dapat larut dalam air. Namun, dampak ini tidak selamanya buruk karena akan meningkatkan daya cerna protein yang terjadi di dalam usus halus karena terbukanya struktur protein sehingga protein menjadi lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan seperti tripsin dan pepsin. Serta proses iradiasi pangan juga menunjukkan adanya potensi yang sedikit terhadap kehilangan asam amino esensial, terutama jika iradiasi ini dilakukan dengan dosis tinggi, sehingga akan lebih baik jika iradiasi ini dilakukan pada dosis yang sedang, yaitu 5 hingga 10 kg, agar mencegah terjadinya degradasi oksidatif atau cross-linking dengan gugus radikal bebas. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Bahraini et al. Pada tahun 2017 ini menilai efek iradiasi terhadap nilai gizi dan bioavailabilitas protein secara in vivo menggunakan model hewan. Di mana hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dengan poin-poin seperti berikut ini, yaitu yang pertama, iradiasi dapat meningkatkan daya cerna protein secara in vivo tanpa menurunkan nilai gizi protein yang dievaluasi melalui dua parameter utama, yaitu protein efisiensi rasio yang menunjukkan kemampuan protein untuk mendukung pertumbuhan, dan NPR, net protein ratio, yang menggambarkan keseimbangan antara konsumsi dan retensi protein dalam tubuh. Nah, ini tuh pada penelitian ini nilai PER dan NPR-nya dari sampel teriradiasi tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan kontrol, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada penurunan kemampuan biologis protein. Serta analisis kandungan asam
amino menunjukkan tidak terjadi kehilangan asam amino esensial dalam jumlah yang signifikan dalam dosis yang telah ditentukan ya, tidak dosis yang terlalu tinggi. Nah, bahkan beberapa asam amino menunjukkan peningkatan ketersediaan akibat struktur protein yang lebih mudah dicerna. Sehingga bioavailabilitas protein meningkat, sementara integritas zat gizinya tetap terjaga. Jadi pada penelitian Bahraini ini, si iradiasi dapat meningkatkan daya cerna protein secara in vivo karena diuji pada level atau model hewan tanpa menurunkan nilai gizi PER dan NPR-nya. Dari hasil ini menunjukkan meskipun adanya perubahan struktur protein, namun bioavailabilitas dari asam amino tetap terjaga dan tidak menurunkan kemampuan tubuh untuk memanfaatkan protein untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Serta perubahan konformasi protein akibat iradiasi membuatnya lebih rentan terhadap hidrolisis enzimatis, yaitu protease, tripsin, dan pepsin, sehingga dapat meningkatkan efektivitas daya cerna. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan efek iradiasi terhadap protein ini sangat bergantung pada dosis dan kondisi proses, serta meskipun ada perubahan struktural, mutu gizi protein tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dari sisi pencernaan dan kualitas biologisnya. Jadi ya, iradiasi pangan ini dia tidak menurunkan nilai gizi protein, bahkan dapat meningkatkan pemanfaatannya secara biologis. Lalu kesimpulan lainnya ada mekanisme utama dalam peningkatan bioavailabilitas, yaitu denaturasi parsial struktur protein sehingga memudahkan hidrolisis enzimatis, lalu penurunan aktivitas antinutrisi yang sebelumnya dapat menghambat penyerapan asam amino, terutama asam amino esensial. Asam amino esensial seperti lisin, methionine, dan leucin dia relatif stabil pada dosis iradiasi yang digunakan untuk pengawetan produk pangan dengan dosis kurang dari 10 kg. Kerusakan hanya terjadi pada dosis yang jauh lebih tinggi, yaitu di atas 10 kg, di mana ditemukan adanya radikal bebas yang dapat memutuskan rantai polipeptida serta mengoksidasi gugus aromatik tertentu. Jadi si iradiasi ini atau proses non-termal dia dapat memberikan efek positif terhadap daya cerna protein apabila dibandingkan dengan proses termal ya, seperti sterilisasi ataupun proses pasteurisasi yang kita berikan pada produk pangan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya khususnya untuk materi pengayaan pada tutorial webinar yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.